Ketika ilmu bertambah, seharusnya itu menjadikan dia merasa bersyukur kepada Allah karena diberi tadi kesadaran yang tadi, ya, bukan karena kemampuan dia semata untuk mendapatkan pengetahuan, tapi Allah yang berkehendak untuk menitipkannya. Kalau Allah nggak berkehendak, sehebat apapun berikhtiar seorang makhluk tidak akan mendapatinya. Ya, betapa banyak orang belajar keras, luar biasa, ya, tapi Allah nggak berkehendak. Karena melihat kemaslahatannya bukan pada orang dimaksud. Dia berhak mendapatkan yang lain, ilmu yang lain bukan yang itu. Allah titipkan pada yang lain. Ketika diberikan oleh Allah kepada si fulan, seorang hamba, maka adabnya dia berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur. Nah, sifat syukur yang pertama ketika diberikan itu adalah menghadirkan sifat tawadhu dan mengembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Karena itu Allah sangat tidak menyukai bila ada seorang yang merasa berilmu, kemudian sombong dengan ilmunya itu. Bahkan tingkat kesombongannya berada di puncak sampai tidak mengenal Allah. Atau, mohon maaf, tingkat kesombongan dengan pengetahuan itu sampai menentang Allah. Inna'udzubillahi min dzalik. Ya? Nah, ini mendapatkan satu kecaman yang luar biasa, dan ini penyakit iblis yang pertama. Ketika merasa punya pengetahuan, ya kan? Maka dengan pengetahuan itu dia sombong, aba wastakbar. Nanti ayat 34-nya kita lihat, dia merasa enggan hormat kepada Adam atas perintah Allah karena merasa sombong. Ya, maka Allah haramkan kesombongan itu. Ya, apalagi bila itu dilekatkan kepada seseorang yang merasa punya pengetahuan, seperti kasusnya Qarun. Ya, Qarun kan nanti kalau kita sudah sampai khususnya di surat Al-Qasas nanti, ya, surah ke-28 itu kita akan dapati bagaimana seorang Qarun dengan bangganya bahwa saya ini dapat kekayaan melimpah ini ya karena pengetahuan yang saya dapati, ya, karena saya semakin pintar saya dapat ini semua. Dan tidak kemudian disertai itu dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat tawadhu, dengan sifat kemudian menghamba, meningkatkan ibadah. Karena hal yang demikian terjadi, maka apa yang Allah lakukan? Allah memberikan pelajaran, ya, dengan menghadirkan likuifasi, ditelan semuanya, supaya semua menyadari bahwa seluruh apa yang didapati oleh Qarun itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus membangun nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa singkat yang sering saya sampaikan, seorang yang merasa sudah mendapatkan gelar atau pintar atau ilmunya terlihat banyak, tapi pada saat yang sama dia tidak mengenal Tuhannya, maka yang demikian belum dikatakan pintar yang sesungguhnya, belum mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Baik, ya, jadi termasuk para ustadz juga, ya, atau misalnya digelari ustadz, kiai, atau mungkin gelar-gelar keagamaan tertentu, maka semakin dia meningkat ilmunya, semakin tawadhu karena merasakan bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah pemahaman, fahamnahu, ya, maka Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman yang melebihi ayahnya Daud alaihissalam. Maka apa yang beliau katakan? Ya, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fadli rabbi, semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, semua ini, ya, ini dari keutamaan yang Allah titipkan. Liyabluwani, ya, untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur dengan semua nikmat ini? Am akfar, atau kemungkinan ada dorongan untuk berbuat kufur. Ya, jadi ini dasar pertama yang ingin kita tekankan, teman-teman sekalian. Lalu sifat yang kedua, setelah kita menghadirkan sifat ketawadhuan, merasakan semua ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, lalu kita menyadari bahwa sungguh Allah akan menitipkan kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya, dengan sifat bijaknya. Jadi Allah Maha mengetahui ini si fulan diberikan kelebihan di A, si fulan di B, si fulan di C. Ya, kenapa tidak satu orang diberikan kelebihan yang sempurna di semua aspek, ya kan? Agar semua manusia menyadari bahwa keilmuan seseorang itu tetap ada batasnya, nggak akan bisa menguasai segala hal. Ya, supaya kita menyadari bahwa ada yang menitipkannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si fulan A, si fulan B, si fulan C, nggak ada satu orang menguasai segala hal. Ya, untuk menunjukkan bahwa ada keterbatasan di manusia itu, sehingga kita menyadari bahwa yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi sifat ujub, ya, sifat ria, sifat takabur, merasa sombong. Jadi ketika si fulan dititipkan kelebihan A, belum tentu punya kelebihan B, sehingga dengan itu dia tidak merasa tinggi, tidak merasa angkuh dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Ya, dia bisa mereferensikan orang lain untuk belajar pada si B apa yang tidak diketahui. Ya, si fulan pakar tafsir, tapi belum tentu pakar di bidang hadis. Maka ketika seseorang bertanya tentang hadis, dia bisa mereferensikan, datanglah kepada si fulan, dia lebih paham dengan persoalan ini. Itu yang dilakukan orang-orang di masa lalu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah bukti dari pemahaman seseorang atas apa yang diajarkan oleh malaikat dari isyarat yang Allah sampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat ke-32. Innaka, sungguh engkau ya Allah, antal alim, engkau yang maha mengetahui, pemilik segala pengetahuan, dan berkehendak kepada siapapun ilmu itu engkau titipkan. Al-Hakim, engkau maha bijak memilih seseorang di antara hambamu itu untuk menyampaikan risalah pengetahuan dimaksud. Jadi
adab ini penting disampaikan untuk membangun satu pondasi yang kokoh sebelum kita menerima pengetahuan. Sebab kalau adab ini masih rapuh, begitu pengetahuan masuk, nah ini biasanya bangunannya akan goyah. Ya, mudah sekali goyahnya dengan kesombongan, dengan ria, dengan popularitas, dengan materi. Ya, hati-hati, termasuk dengan materi, hati-hati. Nah, karena itu adab penting dibangun sebelum ilmu itu ditanamkan. Ya, seringkali kita dapati petunjuk dari para ulama yang menyampaikan al-adabu qablal ilmi, adab sebelum ilmu. Di antara adab itu pengetahuannya adalah dasar-dasar penguatan dari nilai spiritual sebelum ditanamkan nilai intelektual.